Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Pada episode sebelumnya diceritakan, sosok Zhang Yue ingin menghancurkan jiwa dari leluhur klannya. Namun, ternyata Xiaoyan tidak membantunya. Malahan, ia beranjak mundur. Tepat tak lama kemudian, sosok Zhang Yue pun dirasuki oleh leluhurnya, yang mana ia segera menyerang Xiaoyan. Melihat Xiaoyan mundur, sang ratu pun juga ikut mundur. Kemudian, saat Xiaoyan ingin menyerang patung batu itu, muncullah seorang pria tua yang menghalangi Xiaoyan sebelumnya. Hingga pada akhirnya, sosok pria tua itu menggunakan sebuah formasi. Dan scene pun berganti. Ketika Goyan selesai berbicara, cahaya biru di mata besarnya itu kembali meledak. Lalu, tiba-tiba menyapu segel yang ada di gunung hitam ini. Yang sepertinya, segel di sini telah diatur oleh lelaki tua itu, yang bernama Su Guan ini. Ia membuat segel di sini selama puluhan ribu tahun. Tapi, dimanapun segel tersebut berada, ketika cahaya biru itu menyentuhnya, apapun jenis segelnya, sepertinya tidak ada perlawanan melawan cahaya biru ini. Dan itu runtuh secara langsung. Apa? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Jangan hancurkan karyaku. Hai, monster mata besar sialan. Kamu harus mati. Ucap Su Guan yang matanya tiba-tiba memerah. Tampaknya di mata Su Guan, gunung penghalang ini lebih penting daripada hidupnya. Hah? Mahakarya? Hanya tentang segelmu ini, meski ada misteri, di sini tidak ada segel yang lengkap, hanya kuantitas. Ini belum bisa disebut segel. Banyak segel tanpa memiliki kelengkapan sempurna. Jadi, mahakarya apa ini? Ucap Goyan sambil menatap Su Guan dengan mata bingung. Pada saat ini, Su Guan tidak mendengarkan omong kosong dari Goyan. Sebuah cahaya biru pun terus menyapu ke sekitar. Matanya terus terkunci kepada sosok Goyan dan ada darah di alisnya. Kekuatan segel di sekelilingnya diselimuti oleh cahaya biru. Hanya saja, Su Guan jelas belum menyadarinya. Yang disebut mata biru besar itu, prestasinya dalam seni segel benar-benar melebihi batas yang tidak bisa dia bayangkan. Tampaknya, semua segel sepertinya disembunyikan dari mata besar ini. Selama cahaya biru menghapus segel tersebut, seolah-olah itu bisa pecah dengan sendirinya. Meskipun Xiaoyan sendiri yang masih melayang di samping saat ini, ia telah melihat tembakan Goyan berkali-kali. Tapi, setiap kali Goyan bergerak, Xiaoyan masih akan terkejut. Karena sejauh ini, sepertinya tidak pernah ada segel yang bisa mempersulit Goyan. Dengan cahaya di matanya, semua segel di sini dihapuskan oleh sosok Goyan dengan satu gerakan saja. Cuma itu saja. Tuan Goyan ini juga memiliki kebajikan dalam hidup. Meskipun aku tidak suka segel yang kamu buat, melihatmu begitu gigih, aku akan membiarkanmu melihat apa itu mahakarya. Ucap Goyan. Kemudian, Goyan pun mengeluarkan seberkas cahaya yang memancar dari matanya. Melihat ini, Xian tidak bisa merasakan misteri itu. Tapi, saat ini, Su Guan pun membuka matanya lebar-lebar, bahkan tidak berani berkedip. Ia takut ketinggalan sesaat. Hanya dengan beberapa tarikan napas yang digunakan di udara, ada sebuah segel yang terpampang, sepertinya tidak memiliki banyak kekuatan. Akan tetapi, ketika melihat adegan ini, Xiaoyan tidak tahu banyak tentang seni penyegelan. Segel di depannya ini hanya bisa digambarkan sebagai segel yang sempurna. Segel ini lebih tinggi daripada tingkat minimum larangan. Bisakah segelku itu dinaikkan ke level seperti itu? Gumam Su Guan sambil tercengang. Bahkan matanya tidak berkedip sedikit pun. Ekspresi wajahnya bahkan tidak bisa terlukiskan.
Hah, kamu pergi ke arah yang salah. Seni penyegelan mengetahui semuanya. Bahkan, jika begitu banyak segel yang dapat dibuat olehmu, itu tidak akan membuatmu benar-benar menemukan terobosan yang sebenarnya dan bisa melangkah lebih jauh lagi. Kamu harus mengerti, ucap si Goyan yang berpura-pura menjadi misterius. Lalu, ada tatapan bijaksana dari Suguan. Ia menatap mata Goyan itu dengan sangat cemas, karena ini adalah sesuatu yang belum dia ketahui setelah tinggal di sini selama puluhan ribu tahun. Alasannya mengapa adalah begitu banyak segel yang diatur di sini. Itu karena Suguan tidak dapat menemukan cara untuk melangkah lebih jauh. Jadi, ini adalah pengaturan yang gila yang sebenarnya itu bisa dibilang sama saja dengan menipu dirinya sendiri. Kemudian, Goyan pun berputar-putar, lalu ia kembali berkata, "Apakah kamu ingin tahu?" ucap Goyan sambil memandang Suguan dengan bercanda. Suguan pun menggertakkan giginya. Puluhan ribu tahun kegigihannya, tampaknya pintu terobosan dapat ditemukan saat ini dalam martabat dan pencerahan dari sosok Goyan ini. Suguan, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu berani tidak mendengarkan apa yang aku katakan? Ucap Chang Yuwa yang dirasuki oleh jiwa leluhur Klencang. Saat ini, Chang Yuwa memandang Suguan dengan mata dingin dan penuh kekerasan. Tampaknya, Suguan sepenuhnya ditaklukkan oleh Goyan. Hei, biarkan dia melihat hasil yang tidak dapat dia temukan selama ribuan tahun, ucap Shoyan yang tiba-tiba menghalangi Chang Yuwa. Suguan, cepat serang dia dan bawa tubuhnya kepadaku, ucap Chang Yuwa dengan nada marah. Hayo, cepat, serang dia, biarkan aku menang, ucap Chang Yuwa kembali. Saat ini, suara barat Chang Yuwa terus keluar dari tenggorokannya. Ia terus memaksa sosok Suguan. Bising, diam kamu, ucap Suguan. Matanya tiba-tiba memerah melihat Chang Yuwa yang terus berteriak dengan keras. Baiklah, jika kamu sangat ingin tahu, Tuan Goyan ini mungkin juga akan memberitahumu tentang seni terlarang agar bisa melangkah lebih jauh lagi. Yang paling dibutuhkan dalam seni ini adalah yaitu bakat, dan aku identik dengan bakat, ucap Goyan sambil tertawa, dan dia sedikit terlihat bangga. Begitu kata-kata ini keluar, urat nadi Suguan pun berdenyut di dahinya karena ada perasaan dipermainkan oleh sosok Goyan ini, yang mana hal ini meningkatkan kemarahannya. Kamu memang mencari kematian, ucap Suguan sambil menggetakkan giginya. Kata demi kata keluar dari mulutnya. Terlihat bahwa pada saat ini amarahnya dibawa ke titik ekstrim oleh sosok Goyan itu. Hahaha, dasar lemah, berapa usiamu? Ucap Goyan yang sambil menyeringai dan langsung menyelinap ke bahu Shoyan. Hinaan dari sosok Goyan ini membuat kemarahan Suguan telah mencapai titik ekstrim. Saat ini ada napas berat yang Suguan hembuskan. Lalu segera aura yang dipancarkannya setidaknya merupakan kaisar keabadian di langkah kelima. Dan fluktuasi di tubuhnya masih meningkat dengan tajam. Dan pada saat yang sama, mata berdarah di antara alisnya sudah mulai berkedip. Aku ingin melihat, bisakah kamu memecahkan larangan ini? Sen Getting membalikan teknik terlarang, gumam Suguan dengan suara yang berat. Segel yang tak terhitung jumlahnya di sekeliling berubah menjadi serangkaian kekuatan yang menyelimuti sosoknya. Kemudian, napas Suguan pun melonjak. Saat Suguan bergegas keluar, sosok Chang Yuwa pun juga ikut bergegas keluar. Dua sosok pun terbang melintasi kehampaan, satu di kiri dan satu di kanan. Mereka bergegas menuju Shoyan secepat halilintar. Kekuatan keabadian yang melonjak segera mengaum. Itu memicu ledakan sonik. Shoyan masih berada di dalam kehampaan. Melihat pemandangan ini, Goyan pun langsung bersembunyi di balik jubah lengan Shoyan. Adapun sang ratu, dia selalu berada di belakang Shoyan. Sang ratu tidak ada niat untuk membantu Shoyan untuk menghadapi serangan dari satu kiri dan satu kanan ini. Saat ini, Shoyan tidak berani gegabah. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dan pada kasus ini, bahkan jika Chang Yuwa punya alasan, Shoyan tidak bisa terlalu peduli. Tetapi saat ini, Shoyan tidak menggunakan teknik pembentukan kehidupan.
karena kekuatan aslinya telah mencapai langkah keempat kaisar keabadian. Ditambah dengan tubuh abadi, dia tidak perlu mundur. Malahan sebaliknya, ia berniat untuk mengambil alih serangan keduanya dengan kekuatannya sendiri. Mata indah dari sang ratu sedikit tertahan dan ada lebih banyak senyuman di wajahnya. Tampaknya di mata sang ratu ini, pertarungan semacam ini tidak bisa membuat gelombang apapun dan dia tidak perlu bertindak sama sekali. Aku sangat percaya bahwa Xiaoyan bisa menyelesaikannya sendiri, gumam sang ratu di dalam hatinya. Di langit, Su Guan dan Cheng Yuwa melintas. Keduanya menjulurkan telapak tangan. Serangan itu menyelimuti sosok Xiaoyan dan ada guntur seperti benang datang dengan kecepatan ekstrim yang sulit ditangkap dengan mata telanjang. Saat ini ada telapak tangan raksasa yang kental. Itu penuh dengan berbagai kekuatan serangan ganas. Serangan dari kedua sosok itu sangatlah kuat. Ada gelombang fluktuasi muncul di kehampaan tempat Xiaoyan berada. Tampaknya bahkan kekosongan di sini pun akan runtuh dibuatnya. Kedua sosok itu segera membesar dengan cepat di mata Xiaoyan. Tetapi pada saat ini Xiaoyan tetap tanpa ekspresi dan hanya ada pandangan dingin di matanya. Berani menghinaku? Kalian harus mati, ucap Su Guan dengan marah. Su Guan dan Cheng Yuwa juga kesal dengan sikap arogan dari sosok Xiaoyan ini. Keduanya pun mendekati Xiaoyan dalam sekejap mata. Momen penyerangannya itu bahkan mengunci sosok Xiaoyan ini, sehingga dia tidak punya jalan untuk keluar. Kemudian, serangan keduanya telah mendekati Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan pun akhirnya mulai bergerak. Api dan guntur meletus dari tubuh Xiaoyan hampir secara bersamaan, seperti gunung berapi yang diam lalu tiba-tiba meletus. Menghadapi serangan dari keduanya, Xiaoyan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menerimanya dengan secara paksa. Melihat ini, sudut mulut Su Guan dan Cheng Yuwa pun mulai menyeringai. Karena Xiaoyan bertingkah seperti ini, tampaknya mustahil bagi Xiaoyan untuk menahan serangan selanjutnya secara utuh. Karena Su Guan merasa dirinya penuh dengan kekuatan terlarang. Begitu kekuatannya jatuh kepada Xiaoyan, itu pasti akan membatasi perawakannya. Ditambah dengan siulan dari kilatan Cheng Yuwa, itu menjatuhkannya dalam satu gerakan. Kemudian, ledakan pun bergema di seluruh kehampaan. Dan pada saat berikutnya, dalam pantulan mata indah sang ratu, dapat terlihat bahwa tinju Xiaoyan pun meledak. Api dan guntur saling terkait. Dengan itu, energi kekerasan yang tak tertandingin pun mengamuk. Saat ketika api dan guntur meledak, itu menenggelamkan ketiga sosok tersebut. Kekosongan di sini tidak stabil. Jadi, kekosongan di sini memiliki jejak gemetar. Tetapi, pada saat ini, dengan lambaian lengan sang ratu, ruang yang tidak stabil ini tiba-tiba menjadi padat kembali. Jejak berkilau di antara alisnya, jika aku ingat dengan benar, itu seharusnya milik Si Jun. Bagaimana jejak hantu kekanak-kanakan itu bisa muncul di dahinya? Ucap sang ratu sambil mengangkat alisnya sedikit. Sang ratu sangat penasaran. Selama dia berjuang sendirian, tidak pernah ada seseorang yang memiliki dua kekuatan dunia dan memiliki banyak avatar. Ratu sangat bingung untuk memikirkan hal ini. Tapi, untuk situasi di mana Xiaoyan dikepung saat ini, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Hanya saja, mata indahnya masih terpaku pada sumber ledakan energinya. Kemudian, nyala api terang yang menyilaukan berangsur-angsur menghilang. Tiga sosok itu pun mulai muncul. Tubuh Xiaoyan tetap tak bergerak di dalam kehampaan. Adapun Su Guan dan Cheng Yuwa, api yang tak terpadamkan pun menyala. Vitalitas dan kekuatan abadi di tubuhnya mulai menyelimuti sosok Xiaoyan lagi. Nyala api aneh ini sangat mengubah wajah mereka berdua. Meskipun tingkat kerugiannya tidak banyak, tapi perasaan ini seperti diracuni dan ini sangat membingungkan. Kekuatan laranganmu sepertinya tidak lebih dari ini, ucap Xiaoyan yang tiba-tiba memandang Su Guan. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Hadapun guntur ekstrimmu, seharusnya tubuh ini tidak akan tahan. Jadi, apakah kekuatan yang bisa ditampilkan hanya begitu saja? Dan itu tampak sangat lemah. Ucap Xiaoyan kembali sambil menatap ke arah Cheng Yuwa yang memiliki mata merah ini.
Pada saat ini, tubuh Chang Yuwa membusuk. Tanpa bisa dikenali, tubuh telah rusak parah. Mungkin ia pasti akan mati seperti ini. Ya, meskipun aku sudah mati, tapi inti Guntur Jile masih mengakuiku sebagai tuannya. Tubuh ini terlalu lemah untuk menahan kekuatan Guntur yang ekstrim. Tapi, kamu harus tahu, Guntur adalah kekuatan asli meskipun tubuhmu kuat. Itu hanyalah khayalanmu saja untuk bisa mampu melawan Guntur ekstrim yang nyata, ucap Chang Yuwa. Jiwaku diturunkan oleh kilat. Jile, berjuang lagi untuk tuanmu, ucap Chang Yuwa kembali sambil berteriak pada kehampaan. Artinya, kekuatan Guntur ekstrim yang baru saja muncul bukanlah kekuatan aslinya. Itu hanyalah bagian dari kekuatan Guntur yang ditinggalkan Jile di sini. Saat suara Chang Yuwa keluar, ada lebih banyak retakan pada patung batu di puncak gunung saat ini, seolah-olah melakukan semacam ritual. Saat berikutnya, cahaya merah pun keluar dari patung batu itu. Seluruh ruangan pun kembali hening lagi. Sepertinya tidak ada yang terjadi barusan. Aku pernah melihat dalam ilusi bahwa senior dulu membunuh seluruh musuh yang menyerang untuk dunia sensi. Mengapa kamu menjadi seperti ini? Ucap Shoyan. Meskipun kedua belah pihak sudah bertarung, tapi Shoyan masih menghormatinya. Dia tahu sekarang jiwa di patung batu itu bukan lagi penguasa petir yang ekstrim. Kebencian yang tidak diinginkan tidak akan hilang seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, semakin berat kebenciannya, ini akan terakumulasi dengan waktu. Sekarang, penguasa Guntur ekstrim di patung batu telah lama kehilangan akal sehatnya. Kemungkinan keinginan untuk bertahan hidup dan kebencian sepenuhnya telah memenuhi jiwanya. Pada saat ini, pada dasarnya, mustahil bagi Shoyan untuk berkomunikasi dengannya secara normal. Berikan aku tubuhmu, dan aku dapat memberitahumu, ucap Chang Yuwa sambil mencibir. Kemudian, mata Shoyan pun menjadi sangat dingin saat ia mendengar kata-kata itu. Begitu komentar ini keluar, Shoyan tidak berniat untuk terus menunjukkan kasih sayang. Sayap dewa pun mengapak dari belakangnya. Segera, sosok itu pun tiba-tiba tersapu, dan Suguhan terpilih sebagai target pertamanya. Karena jika Shoyan menembak ke arah Chang Yuwa, itu sangat mungkin bahwa Chang Yuwa sendiri akan sepenuhnya dilenyapkan. Terlepas dari apakah Chang Yuwa benar-benar membawa Shoyan ke sini untuk suatu tujuan, yaitu dia ingin leluhurnya mengambil tubuhnya. Tapi setidaknya dia sudah membantu Shoyan memimpin jalan. Kalau tidak mungkin Shoyan menemukan jejak Jile dengan begitu lancar. Saat ini, kulit Suguhan pun sudah berubah. Ada banyak kekuatan yang menahan. Namun, serangan yang ia lancarkan tersebut masih tidak mampu menembus tubuh Shoyan. Saat ini, kulit Suguhan sudah berubah. Ada banyak kekuatan yang menahan. Namun, serangan yang ia lancarkan tersebut masih tidak mampu menembus tubuh Shoyan. Karena telapak tangan barusannya tidak sedikit pun melukai Shoyan sama sekali. Hal ini membuat Suguhan mengerti pria di depannya itu sangatlah kuat. Dengan peningkatan kekuatan Shoyan sendiri, kekuatan aslinya secara bertahap terungkap. Kekuatan jantung api dan inti Guntur menjadi semakin kuat, ditambah dengan tubuh abadi. Namun, sebelumnya, Suguhan baru saja memberikan telapak tangannya. Dan itu tidak pernah menimbulkan ancaman sedikit pun untuk Shoyan sendiri. 7 pembunuh, tinju dewa yang mengejutkan, gumam Shoyan dengan keras. Saat Shoyan mendekati Suguhan, ketika pukulan tinjunya berisi 7 energi, secara alami, itu menjadi lebih kuat. Dengan kekuatan Shoyan, Suguhan sangat khawatir, karena ia sudah merasakan ada yang tidak beres. Segera, ia pun membuat penghalang untuk memblokir tinju Shoyan di depannya. Tetapi, pada saat ini, cahaya biru tiba-tiba keluar dari jubah lengan baju Shoyan. Dan itu langsung menghilangkan penghalang di depan Suguhan. Bajingan kau monster biru, ucap Suguhan sambil mengutuk dengan keras. Tepat pada saat suara itu keluar, tinju Shoyan yang dibungkus dengan kekuatan yang menakutkan telah mendarat di tubuh Suguhan. Kemudian ledakan pun meledak, dan ada juga suara tumpul bergema. Kekuatannya membombardir tubuh fisik Suguhan tanpa terkecuali. Sosok Suguhan memuntahkan seteguk darah, pakaiannya telah rusak, ada cedera serius di tubuhnya. Dan pada saat yang sama, Shoyan tidak lagi memperhatikan sosok Suguhan,
Karena sebagian besar kekuatan Suguhan bergantung pada kekuatan penghalang. Namun, Shoyan memiliki Goyan, larangan itu hampir tidak efektif terhadap Shoyan. Segera, Shoyan pun mulai berpindah. Ia mulai menuju ke patung batu dengan kecepatan yang sangat cepat untuk membunuh jiwa penguasa guntur ekstrim ini. Ia harus menghancurkan patung batu tersebut. Langkah pertama Shoyan adalah ia mengeluarkan 8 serangan penguasa barat untuk menghancurkan lengan patung batu itu. Dan saat ini, api yang mengamuk dan guntur pun mengalir ke dalam penguasa barat Shoyan. Itu tampak sangat panas. Lalu, ada guntur yang berkedap-kedip di penguasa baratnya. Segera, Shoyan pun menebas ke arah patung batu itu secara langsung. Kemudian, ada suara siulan dan juga ada suara gemuruh bergema di kehampaan. Tapi, saat Shoyan mendekati patung batu itu, ketika penguasa baratnya hendak berayun, tiba-tiba, kabut di puncak gunung pun langsung menghilang. Busur listrik pun berkedip-kedip di seluruh tubuh Shoyan. Segera, Shoyan pun melesatkan serangan 8 penguasa baratnya kepada patung batu itu. Misu Tianle dan Hou Tianzhenle tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kemudian, kekuatan guntur pun meraung dari tubuh Shoyan yang menuju dari arah langit. Selanjutnya, ledakan pun bergema. Dan pada saat berikutnya, ledakan yang memakatkan telinga bergema melalui kehampaan. Kemudian, seberkas cahaya muncul di kehampaan. Berkas cahaya itu tampak lurus. Tapi, Shoyan tahu ini bukan seberkas cahaya biasa. Ini adalah sumber sebenarnya dari guntur ekstrim. Dan itu datang untuk melindungi tuannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Makan kubis bersama Pak Lubis. Kopi habis, ceritanya pun habis.加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。